keadaan habis maghrib, gue mau turun karena nggak bisa lari, kaki temen gue sakit. Iya. Nggak, setelah itu ada suara. Halo guys, kembali lagi di channel Rizky Ramadan. Pada video kali ini gue mau ngobrol-ngobrol santai. Kita bakal ngobrol-ngobrol bersama temen gue. Siapa namanya? Nama gue Fuad. Temen gue ini punya hobi yaitu hiking ya namanya? Ya bisa disebut sih seperti hiking, itu sih. Iya, hiking atau nanjak-nanjak gunung gitu kan. Nah di sini gue mau ngobrol-ngobrol santai aja sih sama dia, dan gue mau cerita-cerita, ngebahas-bahas soal ya pengalaman-pengalaman dia tentang dia selama dia naik gunung gitu kan. Oke, langsung aja. Dia nih temen gua dan udah lumayan lama kita temenan. Lama banget udah, gila. Ya. Ini lu nyoba nanjak itu diajakin temen lu ke gunung apa? Ke Gunung Cikuray di daerah Garut. Itu pertama kali lu naik? Pertama kali gua nanjak sih. Lu tapi ada komunitas apa cuma teman-teman main aja yang ini? Kalau gue sih bebas-bebas aja. Kalau gue malas sih ikut-ikut komunitas kayak gitu. Oh, lu berarti ini ya cuma independen lah disebutnya lah. Oh, independen. Iya. Kemana aja masuk kan. Apa pengalaman lu pertama kali lu naik gunung itu? Kalau bisa ceritain ke teman-teman kita. Capek sih, gue bilang capek sih emang. Menurut gue sih itu pasti kayaknya. Iya. Satu kan capek. Orang kan kalau di nanjak gunung kan pasti mikirnya capek gitu kan. Emang sih awal-awalnya sih kalau kita baru pertama bakal capek banget sih. Lebih berasa pundak, kaki kan karena bawaannya berat. Gitu. Itu berapa kilo sih biasanya kalau bisa bawa tas itu? Bawa tas itu ya paling kalau disebutnya carrier kan. Carrier. Iya, paling bisa paling gede ya 10 sampai 15 kiloan lah. Kan ya kan buat keperluan kita nanti di atas kayak gitu. Iya. Kayak tenda terus ya nesting kayak gitu. Alat-alat sholat. Apa pengalaman lu pertama lu naik gunung di Cikuray itu? Waduh. Baru pertama gua ngelangkahin kaki gua tuh berat banget rasanya. Ngelihat gunungnya jauh ya? Ngelihat gunungnya, wah ini gua bisa berapa hari nih di sini. Iya gitu kan. Iya. Udah panas kan dari bawah, nggak ada jalan lurusnya, kayak gitu kan. Ya tapi setelah di perjalanan itu kalau dibawa bercanda, terus santai aja. Enak-enak aja sih sebenarnya. Iya, gitu ya. Apalagi sama temen-temen yang asik ya gitu. Iya, sambil gitu. Dibawa asik. Jadi nggak terlalu berasa capeknya. Iya. Terus lu udah kemana aja nih? Ke gunung apa aja nih lu naik? Pengalaman lu? Sebenarnya sih gue nggak mau dibilang senior atau junior juga kan. Ya kalau masalah nanjak sih gue alhamdulillah udah kemana aja. Ya udah cukup lumayan banyak lah. Iya. Ya contohnya ya Cikuray, Gunung Gede Pangrango udah, Gunung Slamet. Iya. Gunung Slamet di mana sih? Gunung Slamet itu di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya. Terus kalau di Slamet gue udah 2 kali. Udah 2 kali. Ketagihan ya? Iya. Gue lagi ke Gunung Slamet aja cuma berdua doang gue kesana. Iya. Gila gak tuh berdua? Gue ngebayangin sih. Iya. Soalnya gunung serem juga. Iya. Makanya itu gue juga sebenarnya mau muncak aja takut gue. Jadi lu mulai naik gunung tuh tahun berapa? Kalau boleh tahu. Kalau tahunnya sih lagi masih gua sekolah sih itu. Lagi lu sekolah? Iya, lagi gua masih sekolah SMP. Oh, SMP. Iya. Baru pertama kalinya itu ya? Iya. Kalau waktu gua lagi SMP tuh masih jarang sih anak sekolahan nanjak kayak gitu kan. Karena kan jarang diizinin sama orang tuanya. Oh gitu. iya. Takutnya kenapa-kenapa. Iya benar. Iya. Biasanya orang-orang ini ya anak-anak kuliah yang suka nanjak gitu ya. Nah iya kan kalau anak kuliah ya. Iya karena kalau anak kuliah kan sama waktunya kan banyak juga dia. Iya, santai. lebih santai, lebih bebas juga. Iya. Lu pernah gak naik gunung gitu? Biasanya berapa orang sih? Lu kalau naik gunung berapa orang sih? Kalau gue beda-beda. Misalkan naik bis biasanya sedikit orangnya. Iya. Kalau naik kereta
ya cukup lumayan lah. Kalau naik travel biasanya sedikit sih. Berapa tuh sedikitnya, berapa orang kira-kira tuh? Ya paling 7 orang sih. 7 orang? Iya 7 orang. Itu sih banyak kan? Iya banyak ya. Kalau 7 berarti kalau 7 sedikit berarti banyaknya berapa? 20 orang. Tapi gue pernah waktu itu ke Gunung Gede 22 orang. 22 orang? Iya. Buset deh. Udah kayak orang mau ngebes. Iya. Makanya. Waduh, tapi itu pas yang 22 orang itu waduh benar-benar berantakan itu. Emang apa? Yang enggak sesuai sama rencana. Rencana. Oh, jadi gitu. Ada hal-hal yang enggak sesuai planning gitu ya. Iya, ada yang jalan duluan lah, ada yang ditinggalin lah. Oh gitu, kalau rame-rame ya. Iya. Yang enggak enaknya sih kalau rame-rame kayak gitu. Iya, apalagi orangnya yang jarang-jarang naik dan jarang nanjak gitu kan. Kalau 7 orang kan sedang lah kayak gitu. Berarti kita nggak usah main tinggal-tinggalan, kita satu rombongan aja bareng-bareng. Iya, soalnya tergantung orangnya juga ya. Iya. Ada yang kayak gitu, ada yang memang care gitu kan. Nah, waktu itu juga kan sebenarnya kalau kita nanya gunung tuh tujuan kita kan bukan puncak juga kan. Tujuan kita kan rumah. Oh gitu. Ya selamat kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya kalau misalkan kita nggak sampai puncak tuh kita ngimbangin teman kita juga sih. Oh iya. Kalau misalkan teman kita nggak kuat, kita otomatis kita harus ngehargain teman kita yang sakit. Jadi dia turun ya kita turun aja kayak gitu kan. Jadi nggak harus gue mau puncak gitu kan, nggak harus kayak gitu. Yang nggak boleh ngikutin ego. Iya. Jadi harus ada diskusi atau saling pengertian lah gitu kan. Gitu. Namanya di alam kan, kalau misalkan egois takutnya kayak gimana gitu kan ya. Iya itu. Nah ngomong-ngomong, gue mau tanya nih, namanya gunung gitu kan agak serem gitu kan. Wah parah. Iya. Jadi menurut gue tuh, gue jujur aja gue paling pernah juga bukan naik gunung sih. Kalau gue paling ke Pangrango itu ke Curug, udah situ doang ya. Tapi cobain lah sekali-sekali. Sama gue pernah di Garut juga, Cikuray gue pernah tuh, cuma nyampe Pemancar doang, karena emang gue dulu pernah tinggal di Garut juga kan. Nah itu kebetulan waktu ke Cikuray gue jalur Pemancar. Iya, emang sih dari bawah buat ke atas tuh naik mobil kan parah tuh jalan. Iya, mau batu-batu tuh. Iya. Wah kacau juga itu jalanan. Jadi gue dulu pernah tinggal di Garut kan, jadi di bawah kaki gunung lah ibarat kata. Iya. Jadi gue setiap minggu kadang-kadang suka naik cuma sampai Pemancar doang. Jadi gue nggak pernah ngalamin yang benar-benar nyampe puncak gitu kan, rasanya kayak gimana sih gitu kan. Sebenarnya kalau udah sampai puncak nih ya, kebayar semua sih sebenarnya. Bayar capeknya ya? Iya, bayar capeknya sih. Ini ngelihat view-nya, keindahannya ya. Iya. Pengalaman lu yang menurut lu yang paling indah tuh di mana gunung? Menurut gua sih yang paling indah sih Gunung Prau sih kalau kata gua. Gunung apa? Prau di mana sih? Di Wonosobo, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Iya, karena kan kalau dia kan buat pemula juga bisa sebenarnya. Karena kan dia gunungnya tuh masih pendek lah, kayak gitu. Iya. Ibaratnya dia tuh kayak bukan gunung, bukit. Oh. Kan jadi kan banyak yang bilang katanya Bukit Teletabis katanya. Karena emang cakep sih emang, bakuin ya. Tapi yang lebih cakep lagi sih di Gunung Semeru. Semeru. Iya. Tapi lu udah pernah ke Semeru? Berapa orang tuh Semeru? Di Ranukumbolonya juga bagus kan. Puncaknya juga bagus. Iya. Gua waktu itu hampir 8 orang. Sorry tadi kepotong pembicaraan kita. Jadi balik lagi ke yang gue persangka gue tuh gunung itu kan serem gitu kan namanya. Pasti. Iya, cuma pohonan doang gitu kan, gak ada rumah. Lu ada pengalaman yang menurut lu itu bikin jantung lu deg-degan gitu kan? Bikin bulu kuduk merinding. Nah itu bikin bulu kuduk lu merinding gak di gunung mana lu pernah ngalamin itu? Coba lu ceritain deh ke teman-teman, mungkin ya buat cerita aja pengalaman gitu kan. Waduh. Sebenarnya sih kalau itu sih semua gunung pasti emang ada penunggunya sih ya. Karena sih emang itu rumahnya dia lah. Karena kan di situ tempatnya nyaman kayak gitu kan. Iya, sunyi, sepi. Iya. Itu yang disukai nama makhluk kayak gitu lah. Ya lanjut. Iyalah. Sebenarnya sih waktu itu pernah sih gua waktu itu ke Gunung Pangrango tuh. Gua bertiga, satu lagi Fahri, satu lagi Bayu. Nah, kebetulan Bayu itu tuh temennya temen gua, kayak gitu. Waktu pertama gua sama Bayu itu ke Gunung Slamet, gua sama dia, karena gua lihat fisika dia kuat tuh, makanya gua ajak tektok tuh ke Gunung Pangrango. Oh, Gunung Pangrango itu tektok ya? Jadi tektok gua, jadi bukan nanjak gitu ya. Jadi naik bukan enggak ngecamp gitu. Iya, enggak ngecamp gitu lah. Oh. Iya, dari situ
dari Gunung Slamet, gue diskusi sama Pak Hari, gimana kalau kita ajak Bayu buat TikTok, kira-kira dia mau nggak, kayak gitu kan? Karena kan dia belum pernah ngerasain. Kan di setiap gunung treknya beda-beda tuh, ada yang tanah, ada yang batu. Nah, dia kan belum pernah tuh yang batu. Makanya gue ajakin, gue pengen lihat fisik dia kayak gimana, ya kan? Karena dia tuh, waduh, dengkul pada sakit, ha. Iya. Terus. Abis itu gue ajak, gue kontak Bayu, Bayu kira-kira mau nggak gue ajak TikTok? Ya udah, kapan, kata dia. Ya tanggal sekian dah. Nah, setelah pas harinya gue ajak tuh. Berangkatnya sih malam minggu. Waktu itu gue berangkat malam minggu. Nah, gue tidur di base camp apa gitu, gue lupa namanya tuh. Pokoknya di Cibodas lah. Gue tidurnya. Nah, gue mulai start tuh sekitar jam 6 pagi gue. Jam 6 pagi gue start. Dari Cibodas tuh gue start. Terus ya gue jalan santai aja di situ. Nah, pas di pertengahan jalan, temen gue yang namanya Pak Hari kakinya sakit tuh. Sakit. Dan gue dari bawah tuh nggak nyarap sama sekali. Nggak nyarap? Iya, lupa. Naik gunung nggak nyarap. Itu kelanting. Parah. Terus ya di pertengahan masuk angin juga, kakinya sakit, belum makan nasi, tapi dia udah minum Nutrisari. Nah, buat kalian kalau bisa pagi-pagi itu jangan minum Nutrisari dulu kalau belum kena nasi. Oh iya, nggak baik kan? Nggak bagus juga ya, itu. Nggak bagus perut, ya. Iya. Apalagi lu mau capek-capek naik gunung, kan? Udah gitu kan jatuhnya TikTok kan? Iya, udah gitu. Iya, ekspres jadinya. Udah yang bikin makan waktu kita di situ. Nah, seharusnya target jam 12 sudah sampai mana tuh puncak? Sampai puncak. Ternyata salah perkiraan. Oh, nggak sesuai ya? Nggak sesuai. Karena kan kita tujuannya jam 12 sampai jam 1 turun lah. Iya. Ternyata sampai puncak tuh jam 1:30. 1:30 siang. 2 jam ya. Ya, pemula sih. Pemula TikTok. Iya, pengen. Oh, lu baru pertama kali itu TikTok? Nah, iya. Itu gue cuma iseng-iseng aja. Cuma mau ngetes fisik gue aja sih. Kira-kira gue kuat apa enggak nih TikTok kayak gitu kan. Terus. Nah, sampai puncak jam 1:30. Gue ke namanya Mandalawangi tuh. Pasti anak-anak tahu lah kalau Mandalawangi, kalau Pangrango. Jadi dari puncak tuh kita turun lagi sekitar 15 menit ke bawah. Nah, kita di situ foto-foto. Oh, itu udah sampai puncak ya? Udah. Mandalawangi itu di puncak. Jadi kita puncak dulu, turun lagi. Oh, turun lagi. Iya. Itu capek enggak? Sampai turun naik lagi kita ke puncak. Oh iya. Buat foto-foto doang. Iya, buat foto. Buat ngilangin penasaran juga sih sebenarnya. Di Mandalawangi ada apa aja, karena kan terkenal kan bunga Edelweiss. Nah, iya itu. Terus kita di situ foto-foto di Mandalawangi. Gue kira rame, ternyata cuma ada 2 orang di situ. Gue lihat ada bocah 2 orang di situ. Ada pendaki 2 orang itu. Iya, gue ketemu di situ. Masih untung dah, alhamdulillah. Nah, setelah dari situ gue foto-foto sebentar. Gue naik ke atas 15 menit lagi. Capek gitu. Makan waktu lagi. Nah, pas udah balik sampai puncak, gue pengen kencing tuh ya. Jadiannya gue pengen kencing di dekat puncak sih masih. Jadi ini Tugu bacaan Pangrango. Nah, gue di sebelah sininya. Di sini kan kayak ada rumput-rumput kayak gitulah. Biar nggak kelihatan orang gitu. Gitu. Malu juga gue. Iya. Nah, pas gue mau kencing, ternyata di situ ada bekas sesajen lah. Biasanya kan. Sesajen. Iya. Oh, ada gituan di gunung ya? Iya, gua juga baru pertama kali itu gua lihat di situ ada sesajen. Cuman sesajennya sih udah lama, maksudnya cuma ada masih bekas-bekasnya doang gua gitu. Oh kan. iya, Nah, kayak nampan gitu ya. Iya, kayak nampan. Setelah itu gua bilang ke Bayu, kata gua kaget tuh, gua ngeliat itu gua sampai enggak jadi kencing. Kalau lu ditakut intinya. Iya, serem ya. Gua takut, gua ngeliat gituan kan, iseng juga gua. Terus. Nah, gua bilang ke Bayu, kata gue, baik kan, di situ ada bekas sesajen tuh. Terus kata Bayu, di mana? Itu tuh, gue sampai kagak jadi kencing, kata gue gituin kan. Mana? Itu tuh, kata gue ada. Terus dia pertama diam. Pas itu dia ngomong kayak gini, wah bang, kalau masih itu gue makan itu bang. Iya. Dalam hati gue, wah parah juga nih bocah, kata gue. Masih ada ngomongnya nggak bisa dijaga lah. Iya, ngomongnya ini ya, apa sembarangan. Iya. Frontal. Iya, frontal dah. Terus
gue bilang aja kata gue baik kalau ngomong hati-hati lah kata gue, jangan sembarangan. Kayak gitu, namanya di gunung kan gak ada yang tahu. Iya udah gitu. Gue turun dari atas tuh jam 2 jam 2 siang. Sama Pak Hari juga kakinya belum sembuh, masih sakit juga kan. Tapi dia kuat itu naik ke atas ya? Iya nyampe. Karena gue emang support juga biar kuat kayak gitu kan. Namanya orang lagi sakit kan kita harus support dia juga kan, biar semangat kayak gitu. Nah gue dari puncak jam 2 turun ke kandang badak. Gue sampai kandang badak tuh sekitar jam 4 lah. Jam 4-an tuh sore. Padahal gue target gue tuh nyampe bawah nggak mau malam. Iya. Targetnya masih sore lah sampai bawah. Pokoknya nggak mau sampai gelap lah. Iya. Karena kan gue di situ sebenarnya sih gue bohong juga sih sama pendaftarnya. Bohong gimana tuh? Iya, maksudnya kan bilangnya ke Curug, padahal TikTok. Emang nggak boleh ya? Sebenarnya sih kalau TikTok tuh nggak boleh sebenarnya. Iya. Jangan ditiru sih. jangan. Jangan ditiru. Karena kita bohong di situ. Soalnya takutnya kenapa-napa. Sebenarnya bagusnya sih bilang ya. Iya, bagusnya sih bilang. Tapi emang sih pendaki lain juga kayak gitu sih, bohong juga. Oh, suka ada yang kayak gitu. Iya, suka kayak gitu. Tapi kalau misalnya ketahuan pun diomelin mungkin ya. Iya, kalau misalkan ketahuan sama kan di gunung juga ada polisi gunung disebutnya di situ. Iya. Jadi kalau misalkan ketahuan nama kita di gunung lain bisa di blacklist. Kayak gitu. Nggak boleh sembarangan juga guys berarti. Iya, tapi nggak semua gunung kita di blacklist. Hanya gunung-gunung tertentu aja sih kita di blacklist. Biasanya sih kayak gitu. Oh gitu. Nah, gue lanjut lagi nih. Lanjut. Gue turun sampai kandang badak jam 4. Gue turun pelan-pelan. Niatnya kan gue pengen lari tuh kan. Karena kan kalau TikTok kan seharusnya lari ngejar waktu kan. Iya. Dari kandang badak jam 4 gue turun. Nah, pas setelah air panas. Pokoknya kalau pendaki lain tau lah. Iya pasti air panas. Kalian tahu sih kalau misalnya yang sering ini nanjak. Gue soalnya nggak pernah nanjak. Jadi nggak tahu. Nah pas setelah air panas tuh gue pas azan maghrib. Setelah azan maghrib tuh gue kayak ngedengar apa tuh? Hal yang aneh kayak gitu lah di sebelah kiri gue. Apa nih? Suara apa gimana? Iya suara sih kalau dibilang sih. Ya kalau kuntilanak gue sebutnya tuh. Oh Mbak Kunti. Iya Mbak Kunti. Jadi ceritanya gimana? Lu lagi jalan apa lagi ngapain? Iya gue lagi jalan biasa aja tuh. Mau turun kan? Iya gue posisi turun. Keadaan habis maghrib gue mau turun karena gak bisa lari, kaki temen gue sakit. Setelah itu ada suara teman gue ngajakin berhenti tuh. Iya. Tapi lu bertiga kan yang ngedenger? Bertiga, gue ngedenger bertiga-tiga tuh. Yang gilanya lagi dia berhenti, gue kira dia bakal ngelakuin apa. Ternyata dia bilang Allahu Akbar kayak gitu. Waduh, bikin gue merinding kan. Aduh. Jadi dia kaget tapi takut juga sebenarnya. Iya, gitu tapi kan? Dia katanya sih bisa lihat, dia bilang dia bisa ngelihat sih. Ya makanya dia bilang apa takbir kayak gitu lah. Nyebut kayak gitu kan. Terus langsung pas itu gua tepak aja kan ininya pundaknya kayak gitu kan. Kata gue jalan, kata gue selama kita nggak ganggu dia nggak bakal ganggu kita. Iya. Begitu kan. Nah setelah jalan nggak lama sekitar 15 menit jalan dia berhenti lagi tuh. Yang namanya Bayu itu. Gue kira aus, makanya gue tawarin air. Kata gue Bay lu aus. Dia diem aja. Pas dia gue kasih air dia nyembur temen gue ke belakang. Nyembur pakai mulut. Iya. Lah emang apa? Ternyata dia abis nyembur dia bilang bang dari tadi itu kuntilanak ngikutin kita di belakang lu bang. Kok gue jadi merinding sih? Sama aku ngomong gitu gue jadi merinding guys misalnya. Lagi ya gimana perasaan lu lagi sama gue di sono kali. Makanya gue terbawa suasana gue ada di situ gitu. Lu cerita gitu gue jadi ngerasa gue ada di situ. Sebenarnya gue juga masih masih bisa ngerasain gue lagi di sono ini. Waduh. Nah pas itu ya pas dia ngomong kayak gitu, gue bentak lagi kan. Kata gue, apaan sih lo? Kata gue, segala nyembur temen gue, gituin kan. Udah jalan, kata gue jalan aja. Gak lama, ya udah. Habis itu jalan ngerokok. Ya diminta rokok sama temen gue tuh. Sambil habis ngerokok terus sambil baca bacaan tuh kan. Gue merinding lagi nih. serius. Gue serius. Gak apa-apa lanjut. Ngeri juga. Mungkin dia ada di. Aduh, mungkin sih Mbak juga gue lagi ada di sini.
Iya, lanjut. Nah, lanjutnya Ini malam apa sih? Malam Jumat. waduh, malam Jumat ya. Salah aman sih cerita begini malam Jumat. Nah, Lanjut. pas setelah itu jalan kan semua sepi. Gua di situ sih pengen ketemu, maksudnya pengen ngarepin sih ya ketemu pendaki lain kan. Pendaki. Iya, ternyata lama banget nggak ketemu pendaki lain, udah sepi Berarti banget. lu doang bertiga itu di situ. Iya. Buset. Jadi kelompok terakhir tuh tinggal gua doang bertiga. Mana sore ya, maghrib. Maghrib. Nah, gua ketemu bocah. Itu bocahnya dari jauh bener nggak kelihatan. Nah, yang namanya Bayu itu dia ngelihat, padahal jarak tuh hampir 15 meter. Ngeliat apa tuh? Ngeliat tuh bocah, ada bocah. Oh, ngeliat ada orang. Ada pendaki lain mau turun juga, sedangkan gua agak ngelihat di situ. Tapi itu orang apa bukan? Iya, Dia orang. bertanya, oh, orang. Dia berdua. Dia berdua tuh pacaran. Oh, cewek Iya, cowok. cewek cowok, karena yang cewek kakinya sakit. Oh, sempat ngobrol sama lu juga gitu. Iya, sempat ngobrol. Emang gua lihat dia ya ceweknya lagi duduk aja nggak kuat kakinya kayak gitu kan. Iya. Emang sih kalau trek ke batu itu emang rawan kaki sakit sih. Oh, ini ya apa? Kayak Karena kan keseleo ya. Iya, karena kan nahan dia kan Oh, tumitnya. Iya. Nah, itu. Akhirnya gua ajak bareng aja, kesian kan dia. Iya. Karena temen kaki gua juga sakit, dia juga sakit, ya udah akhirnya kita bareng aja. Di situ gue juga nanya, kata gue, bang temen lu mana? Temen gue udah duluan. Nah yang kayak gitu kalau bisa jangan dicontoh. Karena kan ninggalin ya. Ninggalin temen kan kasihan yang lagi sakit. Iya guys, jangan dicontoh ya kalau misalnya nanjak ninggalin temen gitu kan. Iya. Enggak. Ya kalau bisa bareng-bareng aja lah. Iya. Biar nanjak bareng turun bareng kan. Iya. Takutnya kita temen kita duluan, tahu dia nyasar kemana, kita kan nggak tahu. Iyalah, bahaya juga bahaya. soalnya namanya di gunung. Ya iya kayak gitu kan. Lanjut. Nah Terus. akhirnya gue ajak bareng aja tuh. Nah nggak lama temennya juga nyusulin tuh. Gue ketemu temennya tuh. Nah kata gue, alhamdulillah kan udah ketemu juga. Temen gue masih mual tuh, si Fahri itu masih masuk angin. Nah akhirnya sama pendaki lain ditanya, bang udah makan belum? Kayak gitu kan. Gue bilang aja, belum, temen gue belum makan. Cuma maksudnya lagi masuk angin, temen gue juga kakinya sakit. Iya. Nah di situ akhirnya dikasih makan tuh sama pendaki lain. Untungnya kan. Oh, lu emang gak bawa logistik ya, soalnya nggak bawa perlengkapan kayak ya, makan. Karena kan kalau tektok kan biasanya yang bawa tuh cuma cemilan sama air doang sih. Cuma air doang, makanan ringan ya. Iya, makanan ringan buat ngeganjel ini aja lah. Iya. Nahan lapar aja kayak gitu kan. Terus. Nah akhirnya habis dikasih makan ya udah, gue lanjut lagi tuh. Gue lanjut lagi. Udah malam juga tuh. Pokoknya gue udah jam 9 gue belum sampai base camp. Belum nyampe bawah? Belum sampai bawah gue sampai base camp. Parah. Saking temen kaki gue sakit tuh. Iya, karena gue bela-belain tuh, gue biarin dah gue sampai bawah malam, yang penting temen gue masih selamat. Begitu kan. Akhirnya gue jalan, temen gue ngajakin berhenti lagi tuh, si Bayu. Nah yang Bayu itu padahal udah dikit lagi mau sampai tuh. Gue kira ngapain, jadi ngedenger suara kayak gitu. Gue bertiga lagi ngedenger suara tuh. Suara apa tuh? Gue bilang itu suara kucing doang. Kayak gitu. Cuman dia gak percaya kalau itu suara kucing. Kayak gimana sih suaranya? Ya pokoknya kayak bener-bener suara kucing. Jadi gue ngeong gitu. Ngeong biasa aja. Kayak terus? Gitu. Cuman Bayu nyangkanya kalau itu bukan suara kucing. Kayak gitu. Terus di situ gue jadi merinding lagi. Kayak gitu kan. Aturan merinding gue udah hilang gara-gara dia. Iya. Jadi si Bayu ini malah bikin lu takut. Iya. Karena dia bilang katanya bisa ngelihat. Nah itu dia. Jadi lu pada takut gara-gara dia nih. Iya. Terus gue jadi dalam hati gue jadi malas ngajak dia lagi sebenarnya. Sama bocahnya nonton. Tergamuk sama lu nih. Biarin aja kalau bocahnya nonton. Iya. Seharusnya diem-diem aja gitu ya. Nggak usah ngomong kalau dia bisa ngelihat. Iya. Seharusnya jadi lu nggak takut. Iya. Nah gue jalan terus. Gue gini nih, apaan sih urusan kucing doang? Enggak, bukan. Atau gue udah jalan juta lah gitu. Nah gue sampai bawah tuh. Sekitar jam 10 sampai jam setengah 11. Nah kaki udah pada sakit pak. Iyalah, sakit udah minta ampun. Dengkul, betis udah sakit situ kan. Itu berapa jam jatuhnya lu? Udah nggak kehitung tuh. Dari jam 6 pagi ke atas sampai jam
Iya sih. Nah di situ gua mutusin buat istirahat dulu. Karena kan besoknya hari Senin harus kerja gua di situ. Iya. Terus Gua di situ istirahat dulu. Posisi ya mau makan dulu tuh gua tuh. Gua di situ sempet kesel tuh sama tukang nasi goreng gua. apa tuh? Padahal gua udah mesen, tapi nggak dibikin-bikinin gua di situ. Sampai jam 12 gua tungguin kagak dibikinin. Kata bang tukang nasi goreng nih, kalau orang udah mesen itu dibikinin. Jadi orang lain duluan yang ke situ karena gua habis gua pesen gua tinggal. Gua nungguin di luar. Nah, itu lu salah juga sih. Iya sih sebenarnya. Kalau lu tungguin di situ mungkin lu langsung dikasih, Karena ditanya posisi juga. ngantuk juga gua di situ. Iya, sama teman-teman gua di situ udah nggak nafsu makan. Iya. Karena capek kan. gua ngajakin temen gua makan maksudnya biar nggak masuk angin lagi. Iya. Kayak gitu. Karena kan gua harus pulang juga. Pulangnya ya tengah malam gua baru pulang. Iya. Iya. Nah, akhirnya gua mutusin kagak makan di situ. Lah itu tukang nasi goreng jadi nggak bikinin sama sekali. Kagak, jadi buat orang lain. Akhirnya gue ke base camp yang tempat gue awal pertama gue tidur. Nah, gue di situ tidur dulu lah buat besok pulang. Iya. Nah, gue tidur di situ. Gue mulai cabut dari situ sih sekitar jam 2. Gue jam 2 entah pagi entah malam lah di situ. Udah antara malam sama pagi sih. Iyalah. Pokoknya udah capek banget udah di situ gue. Ya pokoknya alhamdulillah sih masih selamat kita. Iya. Walaupun besoknya harus kerja, kaki sakit. Resiko sih itu. Iya, sebenarnya Siapa resiko nyuruh lu sih. TikTok? Sebenarnya sih udah berapa kali resiko sih kayak gitu sih gua. Maksudnya kalau TikTok ngalamin sih udah ya baru kali itu gua. Ini kayak gitu. Oke guys, jadi itu adalah salah satu cerita dari teman kita Ahmad Fuad namanya. Gue emang jujur aja gue belum pernah naik gunung yang benar-benar naik sampai ke puncak ya. Ya cobain dong. Gue pengen nyobain, cuman banyak kendala yang membuat itu nggak terwujud gitu. Tapi gua potong dulu sebentar nih. Kalau misalkan lu udah berkeluarga sih emang agak susah sih emang. Iya. Kalau buat nanjak gunung kan kita mikir anak sama istri Itu kan. dia makanya. Iya, nanti yang ngejaga siapa? Iya, apalagi ninggal ini kan kalau naik gunung. Kalau yang buat kan? kalau yang masih jomblo sih ya bebas-bebas aja mungkin. Iya. Iya, buat Jonas sih bodo amat kan. Iya, karena di rumah juga mungkin suntuk juga kan. Iya, makanya itu kan. Kalau naik gunung biasanya sampai berapa hari sih? 2 hari ya? 2-3 hari ya? Ya, tergantung gunungnya apa? sebenarnya sih tergantung gunungnya juga sih. Ada yang 2 hari ya paling ya bisa. Ya 2 hari 3 hari lah. 2-3 hari. 2 hari 3. Kalau Semeru sih biasanya rata-rata bisa 5 sampai 6 hari lah. Semeru. Iya Semeru. Emang apa jauh ya? Karena kan dia tinggi. Boleh cerita nih sedikit lagi ya? Iya, boleh lanjut aja. Iya. Nggak ada masalah. Karena kan dia tuh gunung tertinggi di Jawa Timur juga kan. Nah, treknya tuh waktu gua pertama nanya Gunung Semeru tuh tanah dan musim kemarau juga tuh, musim panas tuh. Debunya udah aduh parah dah. Iya, kering ya. Ya pokoknya tenggorokan juga udah sakit lah. Kita mau pakai buff atau masker juga gak enak. Bener kalau kayak gitu. Iya, iya. Nah, yang bikin kita nangis tuh sebenarnya pas kita mau muncak bikin nangis kita tuh. Emang kenapa tuh? Karena kan dia treknya pasir. Nah, kalau trek pasir kan kita langkah 3 langkah tapi berasa selangkah. Kayak gimana coba rasanya? Berat ya. Iya, berat. Iya, sama aja jalan di air gitu. Jadi kita pas nanjak tuh kita kayaknya berasa di situ aja. Gitu. nggak nyampe-nyampe. Iya, kayak kita naik perahu aja kan rasanya kayak gitu. Iya, Lama. Nah, iya kayak gitu rasanya. Tapi seru juga sih. Iya, seru sih emang gua akuin. Nah, di situ gua baru pertama ngalamin, di situ gua nemu kayak es kayak gitu gua pagi-pagi ada es. Oh, ada es. Iya, Embun mungkin jadi es atau salju kayak salju gitu. Oh, itu dinginnya parah. Soalnya tinggi dia ya. Iya. Gue sih denger ceritanya sih emang seru banget gitu kan. Mungkin kalian yang anak gunung gitu, yang sering anak-anak pencinta alam yang sering naik gunung mungkin ya tahu gitu keseruannya kayak gimana gitu kan. Nah buat yang belum pernah nyoba, lu ada tips nggak nih buat ya meskipun lu bukan senior bukan junior gitu, tapi lu sedikit banyaknya lu tahu gitulah ya kan. Ya. Pastinya tahu sedikit banyaknya tentang Ya, gunung ya tahu tentang ya hiking, sedikit gitu. belajar karena kan Iya. tujuan nanjak tuh
pernah gue lihat di Facebook tuh, tujuannya tuh pendidikan. Nah, iya, jadi kan kita belajar di situ kan. Sebenarnya sih kalau kita nanjak tuh kita tahu sifat teman kita, kayak gitu kan, sifat aslinya. Kalau kita main biasa kan kita belum tahu sifat aslinya kayak gimana. Nah, di gunung itu ketahuan gitu. Iya, maksudnya sifat mana kepeduliannya, care-nya terus sama gitu peduli lingkungan sama kebersihannya juga kan. Iya, itu kan. mencerminkan sih, mencerminkan ini. ini. Ya kan namanya di gunung kan kita nggak boleh buang sampah sembarangan kan. Iya, betul. Iya. Kita kencing aja kan kita harus numpang-numpang. Takutnya itu rumah penghuni situ kita kencingin. Marah. Digantung lu di atas pohon gitu. Kencing sembarangan. Kita BAB aja kan kita misi-misi dulu. Itu tapi ada yang mau gue tanyain sih, itu kalau misalnya pengen BAB gitu kan. Biasanya sih itu tisu basah bisa. Tisu basah ya. Bawa tisu basah. Pengalaman nanjak gua nih. Gua baru pertama kali BAB tuh di Gunung Semeru. Di gunung lain gua belum pernah. Jujur aja gua. Jadi sono lu tahan aja apa enggak pernah mules? Kalau di gunung lain tuh emang gua enggak pernah mules. Baru di Gunung Semeru gua tuh. Paling di bawah ya, di pos kali ya, sebelum naik lu BAB dulu. Enggak, emang jarang sih gua. Kayak gitu, jarang BAB kayak gitu sih gua. Nah, kebetulan gitu gua bener-bener mules banget itu. Semeru tuh. Iya, pas mules itu pas turun sehabis summit. Nah, namanya Semeru kan dia kan ada namanya daerah vegetasi tuh. Gua bingung kan, perut gua mules, kata gua di daerah vegetasi di situ kan enggak ada pohon-pohonan kalau di daerah vegetasi itu. Oh, ini ya terbuka gitu. Terbuka. Kan? Gua bingung ya. Gua pengen BAB di mana? Bener rame mungkin. Waduh, parah dah. Gue bingung juga nih. Kata gue, gue pengen BAB di sini ada orang, kata gue. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya gue buru-buru lari tuh ngajak temen gue yang masih ada pepohonan. Aduh, nyari semak-semak. Iya, itu dia. Gue cari. Nah, pas itu dapet tuh. Kebetulan gue cari semak-semak. Gue cari di situ. Dalam hati gue ini ranjau mulu ini. Kalau bahasa anak gunung tuh ranjau sebutannya. Iya. Waduh. Tempat itu orang pada BAB di situ. Iya. Waduh, gue bingung nih, kata gue mau nyari kemana lagi nih, kata gue ya kesini ranjau kata gue. Dalam hati gue, aduh bodo amat lah, kata gue buang sini daripada gue BAB di celana kan, bikin malu doang, kata gue. Ya udah gue putusin lah, gue BAB di sini aja lah. Udah tinggal pakai tisu basah aja. Wah, bener-bener beda banget pakai tisu basah. Beda sih, biasa BAB di WC gitu kan, pakai air. Tapi kalau misalkan kayak ngajak cewek sih, ya harus, ya gimana ya, namanya di gunung kan mau nggak mau sih, namanya BAB kayak gitu. Iya. Ya mau gimana lagi gitu kan? Ya iya. WC, gitu. Tadi lanjut tuh, ada tips apa, pesan dan kesannya mungkin buat orang yang udah pernah, yang belum pernah naik gunung, dan pesan-pesannya apa gitu. Ya kalau menurut gue, pesan gue sih ya, kalau misalkan mau nanjak gunung nih, yang baru pemula, kalau bisa sih jangan yang tinggi-tinggi dulu kayak gitu kan. Jangan ngelihat wah pemandangannya bagus banget nih, kayak gitu kan, kayaknya gue bisa nih kesini, kayak gitu kan. Kalau bisa jangan ngikutin ego juga kan. Nah, kalau bisa yang pendek-pendek aja dulu, misalkan kayak Prau atau gunung-gunung lainnya lah, kan banyak juga di Jawa Barat yang masih bisa buat pemula, buat latihan ya. Nah, buat latihan fisiknya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan setelah itu dia fisiknya kuat, bisa mungkin ke selanjutnya gunung yang lebih tinggi lagi. Iya benar. Nah, kalau nanjak itu sih kita jadi banyak temen juga sih. Nah iya, banyak belajar di situ. Iya. Gimana kepeduliannya sama alam, terus ya solidaritas sama temen, kayak gitu. Peduli apa enggaknya. Dan terus soal peralatan, terus soal ininya sama peralatan sih harganya sih lumayan sih harganya ya. Harganya lumayan. Buat pribadi sendiri itu lumayan. Iya. Jangan dilihat gembel. Kelihatannya sih gembel emang ya kan. Tapi mahal-mahal. Alatnya mahal-mahal. Aduh. Jadi salah satu hobi yang mahal juga sebenarnya. Iya. Kita buat alat pribadi aja itu bisa hampir 1 juta lebih. 1 juta lebih ya. Iya. Kalau yang bagus banget tuh ya. Maksudnya kayak buat sleeping bag kayak gitu, yang bagus tuh yang anget tuh bisa hampir 500.000 ke atas. Yang bener-bener anget kayak gitu.
sama sepatunya, kalau bisa yang safety lah. Iya. Ya kalau bisa jangan pakai sendal. Jangan lah, Iya. gunung pakai sendal. Enggak, soalnya Kenapa tuh? gua sering juga ngeliat anak-anak pendaki-pendaki sekarang pada pakai sendal sama sepatu-sepatu kayak sneakers kayak gitu, kayak New Balance lah. Sepatu bergaya. Nah, iya. Jadi buat sepatu ke mall dipakai ke gunung. Nah, itu dia. Hancur. Kayaknya dia mentingin gaya daripada Iya. mentingin safety-nya. Padahal lebih utama keselamatan kan. Nah, iya, kalau bisa sih jangan ngikutin pendaki lain kayak gitulah. Iya. Kalau sendal kan putus lah. Iya. Kadang-kadang licin juga. Iya benar. Bahaya juga. Bahaya sebenarnya. Kalau bisa sama sikap kita dijaga di situ. Omongan dijaga ya. Omongan jangan sembarangan ngomong. Iya benar. Jangan kita di situ buat nantangin makhluk gaib di situ. Itu mah songong sih namanya. Iya. Lu kan tamu di situ, ngapain lu nantangin makhluk gaib gitu kan. Tapi ada yang kayak gitu ya. Ya, sebagian sih ada. Ya ibaratnya kayak kita namu ke rumah orang aja Iya, tanpa benar. permisi, kita pasti diomelin. Secara nggak langsung kita tuh harus menghargai juga ya. Iya. Oke. Nah, kita kan namanya nggak bisa lihat makhluk kayak gitu kan, kita harus hormatin. Iya, karena kan ya kita juga nggak bisa ngelawan dia, Pak. Iya benar. Dia bisa ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia. Itu yang jadi masalah. Iya. Kecuali lu bisa ngelihat. Kecuali kalau lu anak indigo kali. Aduh, gua gak mau ngajak lu. Ngomongnya ini mulu lagi, serem mulu di atas. Gua takut juga tuh. Ya kalau bisa itulah, sama omongan jangan sembarangan lah. Intinya kayak gitu kan. Sama peralatan apa lu pesan apa kalau misalnya buat pemula yang biasanya kan suka bodo amat gue baunya ini aja itu Ya. apa ada pesan apa nih? Ya kalau bisa sih jangan kayak gitu sih. Harus ini ya harus lengkap juga. Harus lengkap juga. Maksudnya salinan. Jadi kalau nanjak gunung tuh apa? Misalkan kita nanjak nih, terus kita mau ngecamp, kalau bisa salin dulu. Iya. Soalnya kan yang baju yang kita pakai kan gerah. Nah, di situ kita ganti aja, takutnya masuk angin doang. Oh iya. Iya. Bener. Karena kan awalnya basah, dibuat tidur nggak enak. Takutnya besoknya kan masuk angin atau hipo kayak gitu kan. Kalau udah kena hipo kan udah parah. Iya. Bisa meninggal juga sih kalau udah hipo itu. Makanya. Nah, karena kan resikonya tinggi juga. Ya kita juga kan ngajak orang lain kayak gitu. Buat tanggung jawab ke orang tuanya kayak gimana. Iya, sama kesehatan juga yang kalau yang sekiranya punya penyakit. Nah, iya. Jangan ini ya. Nah, kalau bisa kalau yang punya penyakit bilang aja kayak gitu. Iya, mendingan diomongin kayak gitu. Mendingan kalau punya penyakit sebenarnya mendingan jangan nanjak sih. Mendingan jangan ya. Iya, mendingan jangan. Resikonya lebih tinggi. Iya, biasanya sih tuh yang sesak napas, kayak gitu-gitu kan. Takutnya ntar di jalan dia ngapa-ngapa. Nah itu. Ada lagi nggak yang mau lu sampaikan mungkin? Ya kesan gue sih itu aja sih, maksudnya Dapat ilmu juga banyak ya. udah dapat ilmu, dapat pembelajaran juga sih. Tapi ya sampai sekarang sih gue bakal lanjut terus sih selama gue belum merit mah. Nah itu Iya. namanya hobi harus terus dijalanin. Tapi gue insya Allah nih bulan Agustus gue mau nanjak lagi. Agustus kemana Iya. tuh? Ke gunung apa tuh? Ke Gunung Lahu gue mau nanjak. Gunung Lawu. Doain aja. Mantap, kita Iya, doain semoga selamat sampai tujuan dan pulangnya lagi selamat kayak gitu. Ya karena guys. kan Gunung Lahu Kenapa? mistis banget. Oh agak mistis ya? Iya, gue percaya. Waduh, ada tuh lu. Jadi kalau di daerah Jawa tuh sebenarnya agama tuh nomor 2. Jadi ada mitos mungkin ya? Jadi dia yang pertama tuh adat dulu. Iya benar. Dia lebih percaya sama adatnya. Kedua agama kayak gitu. Gue mulai tahu di situ sih, mulai di Malang sih itu yang waktu gue nanya ke Semeru. Gue taunya yang ternyata dia tuh adat pertama. Iya, jadi dia lebih masih kental lah ibarat Masih kata kental, kepercayaan dengan Percaya dengan mitos dan adatnya. Iya. Ada adat-adat yang mungkin di kita nggak ada gitu kan. iya. Oke, kayaknya cerita-cerita kita ngobrol-ngobrol santai kita sampai situ aja. Udah kan? Nggak ada lagi? Ada lagi nggak nih yang mau diomongin? Udah. Kalau udah, mungkin next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang gunung atau tentang hal-hal yang lain. Masih bersama gua Rizky Ramadan di channel Rizky Ramadan dan bersama temen gua Ahmad Fuadi. Oke, kalau misalnya kita ada salah-salah kata ya maklum lah karena kita juga manusia. Gitu. Jangan lupa di subscribe buat kalian yang belum subscribe dan komentar di bawah gimana menurut kalian dan pendapat kalian atau kalian punya pengalaman seru bisa komentar di bawah. Terima kasih.
call.